Baik, selamat siang teman-teman semua. Saya mau menyapa dulu teman-teman dari STTII Jakarta. Boleh kasih emoticon atau say halo. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Kak. Oke. Kemudian juga ada saya lihat dari STTII Kupang ya. Dari UKRIM juga sudah hadir. Dari STTII Medan. Ya. Hadir, Bu. Oke. Mari kita ini ya, mau segera mulai acara sore hari ini. Saya mengucapkan selamat sore dan juga selamat datang di acara Sarasehan ini dengan tema Pursuit Excellence Beyond the Limit. Sarasehan ini diadakan sebagai kegiatan penutup semester Gasal dengan tujuan untuk memberikan motivasi belajar bagi seluruh mahasiswa dan juga tentunya para alumni yang mungkin hadir ya saat ini. Juga untuk kita semua yang nantinya mungkin akan memiliki ketertarikan untuk meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kami sangat senang ya bisa berada di sini bersama dengan Anda semua dari seluruh penjuru Indonesia. Saya yakin kita akan memiliki waktu yang sangat bermanfaat dan menyenangkan di acara ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya Tri dari Musik Review. Dan saya Yoriani di STI Jakarta. Seransehan hari ini bahas topik yang sangat menarik, yaitu Pursuit Excellence Beyond the Limit. Dan hari ini akan dihadiri pembicara-pembicara yang hebat, yaitu ada Bapak Christian Lase dan juga ada Ibu Anita Yuan. Dan berbagai mereka ini alumni beasiswa sensasi dan juga dosen di Universitas Christian Immanuel. Beliau berdua akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan kita semua. Jadi pastikan teman-teman semua siap untuk mendapatkan wawasan baru dan inspirasi yang baru. Selain itu, kami mohon ya jangan lupa teman-teman untuk nanti berinteraksi juga dengan kami selama acara berlangsung. Nanti teman-teman juga bisa merekam momen Sarasehan kali ini untuk kemudian bisa diupload ke sosial media Anda dan juga story, dan jangan lupa tag akun sensasi. Sebelum kita mulai, kami juga ingin menyapa Ibu Melinda Purwanto, juga seluruh jajaran pimpinan universitas dan STTI yang sangat kami hormati, dan juga mitra-mitra sensasi yang saat ini juga hadir. Teman-teman, kami juga akan membacakan tata tertib selama mengikuti webinar ini. Yang pertama, teman-teman, untuk format nama pada saat talkshow ini, nama ditulis dengan dan juga dilengkapi dengan nama instansi atau universitas. Ya, contohnya di nama saya ada nama saya Yoriani Gule dan STTII Jakarta. Yang kedua, dimohon teman-teman untuk berpakaian sopan dan juga on cam. Yang ketiga, tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau mute saat kegiatan talkshow berlangsung. Dan keempat, ketika talkshow berlangsung saat sesi tanya jawab, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber yang akan dipandu oleh MC. Dan yang keenam, peserta wajib hadir full ya selama acara ini berlangsung dan juga tetap on cam selama acara berlangsung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai menyaksikan pemaparan materi dari pembicara sesi pertama kita, yaitu Bapak Christian Lase. Pada Bapak Christian, silakan. Ya, halo, selamat sore semuanya. Izin saya akan share screen. Saya ada beberapa slide sebelum kita nantinya akan dipandu oleh moderator ya. Sorry, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Semoga screen ini sudah terlihat jelas ya di sana. Jadi dari saya SMP itu saya pegang dua kalimat dari orang-orang ini ya, dari Enrico dan Norman Edwin. Nah,
Jadi yang pertama itu apabila kita takut gagal, itu berarti kita membatasi kemampuan kita. Ya, jadi teman-teman eh, jangan pernah takut gagal ya. Eh, itu artinya kamu membatasi kemampuanmu ya. Yang kedua, orang yang tidak pernah salah adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa gitu. Jadi eh, dua kalimat ini, kalimat motivasi ini yang terus saya pegang hingga detik ini. Ya. Perkenalkan, saya Christian Jurdamel Lase, saya dari Nias. Masuk ke Yogyakarta itu tahun 2015 ya. S1 Teknik Informatika di UKRIM, lulus di 2019 ya. Kemudian S2 Teknologi Informasi dari UGM itu berkat bantuan beasiswa dari Sensasi. Kemudian saya sudah bekerja ya. Nah, saya kerja sebelum lulus ya, sebelum lulus S1 web developer, DevOps engineer, sistem analis, project manager, trainer ya. Kemudian sekarang dosen UKRIM ya. Kemudian saya punya beberapa bisnis juga yang saya jalankan mulai dari saya waktu S1 hingga saat ini ya. Ada Kovnas, ada Nansa Training, kemudian saya juga punya ini ya produk pupuk organik cair gitu, namanya Poni. Teman-teman bisa kontak saya juga di juzame@gmail.com atau lewat Telegram saya. Nah, jadi waktu saya masuk ke Yogyakarta itu saya langsung atau kami langsung ya serombongan itu ke gereja Kemah Daud ya. Di situ saya ketemu Budi Adipatra. Sampai sekarang saya masih ingat karena ada 3 hal yang dia share kepada kami waktu itu. Nah, yang pertama, kalau kita mau lulus ya, kalau kita mau sukses ya, kalau kita mau sukses ada 3 hal yang kita pegang ya. Yang pertama, nah kita punya goal ya. Kita harus punya goal. Misalnya lulus S1 itu kan goal kita ya, atau lulus S2 ataupun lulus S3. Nah, kemudian pada saat kita mau lulus itu ya kita punya target ya, minimal target IP lah gitu ya. Misalnya saya lulus dengan IP 3,5 supaya saya bisa keterima PNS. Contoh aja nih. Atau supaya saya bisa melanjut S2. Ya, itu kan target yang harus kita uh, capai ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kita mempunyai teman-teman hebat. Jadi ini kunci sukses saya yang saya dapatkan dari Budi Adipatra tadi di tahun 2015 dan sampai sekarang saya masih pegang ya, seperti itu. Kemudian saya juga mau share bagaimana sih kita meningkatkan kualitas diri kita. Ya, yang pertama kita terus belajar ya. Kita belajar terus, baca buku, ikut training ya, belajar otodidak ataupun ikut bootcamp ya. Ada beberapa bootcamp yang gratis yang mungkin kita bisa ikuti ya. Terutama lagi untuk bidang kita ya, misalnya teknologi informasi atau bidang-bidang lain yang Anda minati ya. Kemudian teman-teman juga belajar manajemen waktu dan prioritas ya, prioritas tugas yang harus dikerjakan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah belajar mengelola keuangan ya, karena uang ini kan sangat sensitif dan itu kalau tidak di-manage dengan baik itu gampang banget habis gitu ya teman-teman. Kemudian kita harus berani tangkap peluang dan ambil resiko ya. Jadi ya mungkin misalnya memulai bisnis atau misalnya ada kesempatan yang itu tidak datang kedua kali, itu segera diambil gitu. Kemudian ini karena kebanyakan mahasiswa ya, karena di sini semuanya dari beberapa kampus ya. Jadi saya mau share pengalaman pribadi saya aja gitu ya. Jadi kadang kita membeli yang kita inginkan gitu ya. Kita membeli yang kita inginkan bukan yang kita butuhkan itu, dan beberapa orang menghalalkan segala cara ya. Itu adik saya atau saudara-saudara saya itu melakukan hal yang seperti itu. Tetapi sebenarnya barang itu nggak dibutuhkan ya. Gitu. Yang kemudian yang terakhir itu adalah biarkan orang lain yang menilai gitu ya. Kadang-kadang kita butuh pengakuan ya. Kita
eh, kita berlagak sombong-sombong dan segala macam. Biarkan orang lain aja yang menilai seperti itu. Yang terakhir yang saya mau share itu adalah skala prioritas tugas ya. Jadi ada beberapa ini saya bagi dalam 4 kuadran ya. Dan teman-teman bisa cari di Google juga sebenarnya ini. Ada eh, ada tugas ya atau ada kerjaan yang penting dan tidak penting ya. Ada yang mendesak dan tidak mendesak ya seperti itu. Ini ada ini guys. Nah, jadi kita harus bisa memposisikan ya atau kita harus memprioritaskan tugas-tugas ini ya. Misalnya penting dan mendesak itu contohnya apa? Nah, ini kan kuadran 1 ya, genting. Jadi teman-teman contohnya ya, ini masalah konflik itu jangan ditunda-tunda lagi, langsung dikerjakan. Seperti itu. Deadline, batas akhir pengumpulan tugas, dan segala macamnya. Nah, kemudian ada tugas yang penting dan tidak mendesak. Ya. Jadi ini teman-teman harus bisa memanage ya. Ini lebih ke memanage waktu. Oh, ini masih ada waktu ya. Jadi saya bisa mulai cicil ya, seperti itu. Nah, ada juga yang tidak penting dan mendesak. Contohnya pertemuan dadakan gitu atau hal-hal yang mendesak ya di pekerjaan. Nah, jadi teman-teman ya kalau teman-teman bisa menentukan tugas-tugas kalian itu masuk ke dalam kuadran mana, jadi teman-teman harusnya bisa lebih produktif ya karena bisa menentukan mana tugas yang harus segera diselesaikan dan mana yang ini nggak penting seperti itu. Oke, itu dari saya. Kalau mau slide ini bisa di scan aja ya dari sini. Ya, baik. Terima kasih Bapak Christian. Menarik sekali ya teman-teman. Ini pengalaman pribadi dan juga tips-tips dari Bapak Christian. Gini Pak, kalau boleh saya bertanya nih. Tadi kan Bapak bercerita mendapatkan beasiswa S2 dari Sensasi ya. Nah, Ya. mungkin bisa Bapak sedikit cerita ya, pengalaman menarik apa yang Bapak dapatkan selama menempuh studi di S2? Ya, jadi dulu waktu saya ini satu-satu atau eh, gimana ya? Maksudnya itu apakah eh, nggak bareng dengan Yuan atau satu-satu gitu ya? Saya dulu baru Yuan nanti. Uh, Monggo Bapak dulu nggak apa-apa. Oh ya, siap. Oke, siap. Oke. Nah, teman-teman mungkin saya bisa share ya. Jadi saya lulus tuh di 2019. Em, Kemudian saya merasa waktu itu eh, saya masih belum puas dengan yang saya dapatkan ya. Jadi saya pengen kuliah lagi gitu ya. Jadi yang saya eh, renungkan setiap hari itu pengen lanjut kuliah terus ya. Tetapi kekurangan dana ya, nggak ada biaya. Memang waktu itu saya sudah kerja, tetapi ya namanya sandwich generation juga. Saya harus mengurus adik saya dan ibu saya ditambah lagi kehidupan pribadi saya misalnya ya seperti itu. Nah waktu itu saya ceritakan ya ke Bu Febel ya, kemudian nanti dia bilang kita akan carikan gitu ya. Jadi saya menunggu sekitar 1 tahun setengah ya gitu ya. Kemudian baru dipertemukan dengan eh, Bu Melinda ya yang membiayai S2 gitu ya. Nah waktu itu eh, pengalaman yang sangat berkesan ya waktu masuk S2 itu adalah eh, tidak ini ya, tidak diterima di semester gasal gitu ya. Itu karena apa? Em, karena saya tidak memenuhi syarat gitu ya, tidak memenuhi syarat TOEFL ya dan TPA waktu itu gitu. Jadi saya memberanikan untuk daftar aja, tetapi belum belum sampai ke skor yang diharapkan gitu ya, itu 500 ya. Jadi em, jadi waktu itu keputusannya ditolak ya. Kemudian saya baru ikut pelatihan ya, ikut pelatihan di Yogyakarta juga, sehingga di semester genapnya saya sudah memenuhi skor dan saya bisa lanjut ya. Kemudian di semester genap sudah diterima. Ya. Nah, memang
S2 cukup ini ya, cukup mendalami materi eh, dibandingkan dengan S1 ya. Dan dosen membiarkan kita eh, mandiri gitu ya. Misalnya membuat paper atau membuat artikel itu kita sendiri yang kerjakan ya. Kita sendiri juga yang mengatur waktu kita pada saat mau mengerjakan, tidak disuruh-suruh gitu ya. Sekalipun di kelompok ya, kamu nggak terlibat ikut berpartisipasi, udah dibiarkan aja. Nilaimu mungkin nggak ada nanti seperti itu ya. Eh, jadi kalau S2 itu kemandiriannya udah sangat-sangat penting ya di situ ya. Ya, ada apa lagi ya tadi? Oh ya, mungkin juga bisa ini Pak diceritakan sebenarnya perbedaan yang paling mencolok antara waktu studi S1 dan S2 itu apa sih Pak? Mungkin teman-teman juga ada yang nantinya mungkin tertarik untuk masuk ke S2. Jadi culture shock apa yang muncul dibandingkan ketika masih di S1? Ya, jadi pertama S1 itu kan beberapa dosen juga ya yang sharing sama saya itu, jadi S1 itu kan fokus ke mempelajari dulu ya. Nah, kemudian kalau S2 itu eh, di ranah memodifikasi ya atau mengembangkan dari yang sudah gitu ya. Kemudian nanti yang S3 itu udah ke tahap pembuatan ya. Dia membuat sesuatu gitu. Nah, kemudian masalah penelitian. Kalau S1 kita kan yang penting alat ini bisa dipakai. Kalau misalnya di bidang informatika misalnya, yang penting sudah membuat website, sudah membuat sistem informasi, eh, udah itu udah bisa dijadikan sebagai penelitian gitu. Tetapi kalau S2, waktu itu saya pernah eh, judul saya waktu S1 itu kan mengenai Internet of Things ya. Kemudian saya coba, Pak, apakah ini bisa dijadikan topik penelitian saya? Itu katanya waktu itu nggak bisa karena S2 itu lebih kepada pengembangan metode gitu ya. Em, kemudian pemecahan masalah gitu ya. Em, sehingga nanti penelitian ini benar-benar bisa dipakai gitu ya. Nah, waktu itu saya penelitian itu di bidang project management ya. Jadi hasil atau output dari penelitian saya itu sampai saat ini masih dipakai di beberapa perusahaan yang menggunakan metode pengembangan Scrum ya seperti itu. Eh, kemudian kalau S1 kan kita masih fokus misalnya ke apa ya organisasi ataupun apa lingkungan kampus lah masih masih berbaur dengan teman-teman gitu ya. Kalau S2 itu udah nggak ada lagi ya. Kita malah eh, fokus hanya kepada penelitian dan dosen pembimbing ya. Karena teman-teman kita yang lain juga fokus ke dosen pembimbingnya dan penelitiannya aja ya, seperti itu. Kemudian eh, beban ya, jadi beban S1 dibandingkan dengan S2 ya S2 lebih eh, intensif, membutuhkan komitmen ya, dan eh, apa namanya itu ya, eh, apa dan terlibat full ya ke dalam penelitian dan nggak bisa dibuat-buat seperti itu ya. Apalagi ya. Nah, kemudian kalau S1 itu kan sudah ada kurikulum ya. Nah, jadi teman-teman ya kita hanya mengikuti aja apa yang ada yang disajikan oleh kampus misalnya. Nah, kalau S2 kita bisa eh, lebih leluasa lagi memilih mata kuliah yang yang harusnya menjurus ke minat atau pekerjaan kita gitu. Jadi di di MTI dulu ya di tempat saya kuliah itu ada tiga pilihan dan itu kita harus sendiri yang menentukan kita mau kemana itu ya gitu saja. Luar biasa sekali ya Pak. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan.
saya persilahkan, mungkin bisa raise hand atau langsung open mic. Oh ya, kalau Baik. kalau boleh bertanya, ya silakan di Oke. Albert Hano dari STT, silakan perkenalkan diri. Ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Ebert Palmihonen. Saya dari STT Kupang. Saya mau bertanya nih, kendala apa yang Bapak alami setelah S1 selesai dan melanjutkan S2? Mungkin soal biaya, kan sudah dapat beasiswa sensasi. Tapi kendala apa yang Bapak alami dari internal sendiri? Atau ada mata-mata kuliah yang bikin Bapak sempat down, atau bagaimana Bapak ceritakan tentang kendala-kendala saat S2? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih ya, Mas Albert atas pertanyaannya. Nah, saya mau bercerita mengenai tantangan-tantangan yang saya alami waktu masuk S2 ya. Yang pertama tadi, yang syarat TOEFL saya itu belum terpenuhi, jadi saya harus menunda ke semester genap. Kebetulan di MT itu bisa semester gasal, bisa semester genap gitu. Jadi kalau teman-teman punya keinginan untuk masuk S2, segera mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang bahasa Inggrisnya ya, kemampuan bahasa Inggrisnya. Oke, yang kedua, jadi di sana itu kan slide-nya, bahkan presentasinya itu udah pakai bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi bahkan tugas-tugasnya itu harus disubmit pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi kemampuan bahasa Inggris benar-benar harus kita kuasai ya, supaya kita bisa lulus di mata kuliah ya, seperti itu. Nah, kemudian jujur waktu S1 itu IP saya itu mungkin bisa dibilang sempurna gitu ya, tetapi pas saya S2 itu biasa-biasa aja, ada yang lebih jago lagi daripada saya gitu. Dan terbukti ya, saya nggak ini ya, waktu saya lulus tidak memenuhi, hanya 3,3 lah IPK terakhir saya gitu. Jadi ada yang lebih jago lagi dari saya gitu. Jadi benar-benar ya ke pendalaman materinya itu gitu ya. Kadang kan kita masih kurang ya literasinya, kemampuan pendalaman materinya itu saya akui masih kurang ya, saya gitu ya. Nah, jadi kalau S2 ini kan tidak ada praktikum ya, tidak ada praktikum. Kita fokus ke materi-materi aja nih. Jadi kita dituntut harus baca-baca terus ya, baca jurnal gitu ya. Kemudian pertama ya, tugasnya sangat susah gitu ya. Saya berani bilang aja tugasnya susah-susah di mata kuliah yang saya ambil waktu itu. Kemudian syarat lulusnya juga harus publish ya. Kita harus submit jurnal ataupun proceeding ya. Dan waktu saya memilih untuk proceeding ya. Jadi ini ya, jadi proceeding ini kita present di depan teman-teman yang juga submit dari berbagai negara gitu ya. Jadi waktu itu saya submit ke IEEE yang kemudian Zoom seperti ini juga, dan kita present apa yang artikel yang kita mau submit, dan mereka juga tanya juga ya pakai bahasa Inggris. Ya, tantangan terakhir itu adalah dosennya ya. Jadi di terutama di fakultas, di departemen kami itu kita nggak bisa dapatkan nomor WhatsApp dosen gitu ya. Jadi kita chat dosen itu asinkronus gitu ya. Jadi kamu chat sekarang gitu ya, pagi ini, dia mungkin balas malam gitu. Kamu chat pagi lagi, dia balas malam. Kayak gitu-gitu ya. Jadi tantangannya adalah komunikasi dengan dosen tidak bisa sinkron ya. Jadi kita langsung chat, dia balas, nggak bisa gitu. Bahkan ada dosen yang harus by email gitu ya. Jadi itu juga menjadi tantangan juga seperti itu. Ya,
Mungkin ada teman-teman lain yang akan memberikan pertanyaan. Kita masih ada waktu sekitar mungkin sampai 3.40 ya untuk sesi yang pertama ini. Saya persilahkan bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya kepada Pak Christian, saya persilahkan. Halo, ya, Mbak Ratri, saya Silakan. izin bertanya, ya Mas Christian. Ya, Saya Azaria dari Ukrim Musik Gereja. Tadi di slide itu Mas sempat menyampaikan beberapa hal, yaitu kunci sukses ya Mas. Kita punya goal, kita punya target, dan punya teman-teman hebat. Kalau dari Mas Christian ini, teman-teman hebat menurut Bapak tuh yang seperti apa? Standar hebatnya tuh yang kayak apa Pak, yang bisa membuat kita bisa sukses, salah satu kunci suksesnya itu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih ya, Mas Azhar ya. Jadi di situ teman-teman hebat yang saya maksud itu bukan semuanya orang-orang pintar ya, orang-orang pandai di akademik misalnya. Jadi ini lebih kepada orang yang bisa mensupport kita, ya karena eh, teman-teman kita ini nanti yang akan membantu kita ya. Jadi kita punya relasi, oh ini akan membantu kita. Misalnya kita mau, contoh aja ya, kita mau dapatkan proyek dari ini kan, ya kalau nggak ada teman kita di sana, ya itu kita nggak bakalan dapatkan. Nah ini lebih kepada teman-teman yang bisa mensupport kita ya, baik di akademik, finansial, motor dan segala macam lah itu. Karena ya bisa dilihat ya dari circle-circle sekarang itu ya. Jadi di dalam satu circle itu bukan semuanya orang pintar biasanya. Gitu. Pasti ada yang uh, dia punya teman, dia punya link banyak, oh dia pandai, kemudian dia punya uang, dia punya motor dan segala macam. Sehingga nanti teman-teman kita ini akan mensupport uh, kita ya dalam kuliah ataupun di karir gitu. Itu Mas. baik. Terima kasih Azaria. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada Bu. Iya, silakan. Baik, perkenalkan saya Adendun dari STI Kupang. Saya ingin bertanya kepada Kakak. Ini ada 2 pertanyaan sih Kak. Yang pertama, apa modal utama Kakak sampai mau melanjutkan S2? Dan yang kedua, apa yang menjadi unggulan dari pribadi Kakak sehingga setelah lulus S2 langsung dipanggil menjadi dosen? Itu saja Kak. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin saya bisa cerita dulu mengenai latar belakang di SMK ya. Jadi saya itu TKJ ya, teman-teman. Kemudian lulus dari SMK TKJ ya, Teknik Komputer dan Jaringan, itu saya langsung ambil Teknik Informatika. Nah, jadi waktu saya mengambil Teknik Informatika itu, jadi saya sudah punya basic ya. Saya berani bilang saya unggul daripada teman-teman yang lain gitu. Itu karena saya punya basic ya dari SMK gitu. Kemudian, nah basic inilah yang membuat saya terdorong untuk terus belajar gitu ya. Karena basic itu yang hanya di semester 1-2 aja. 3, 4, 5 kan udah beda mata kuliah ya, seperti itu. Nah, jadi pertama saya berani tampil beda gitu. Jadi kalau teman-teman memilih untuk santai, saya memilih untuk belajar gitu ya. Jadi beberapa dosen ya di waktu kami itu di tahun 2015 itu ada yang dosen itu menawarkan siapa yang mau mempresentasikan materi minggu depan gitu ya. Dan itu saya langsung ambil kesempatan ya, peluang itu untuk saya bisa belajar gitu ya, belajar lebih sehingga minggu depan kan saya yang mempresentasikan dan teman-teman mungkin ada yang bertanya gitu. Dan dosen nanti akan menambahkan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah jujur ya ketika saya kuliah teman-teman, saya sudah lebih dulu belajar materi, kita belajar bab 1, belajar bab 2, saya itu di semua mata kuliah yang
saya masukan ke saya. Tuh. Nah, kuliah itu diajar ya, itu tuh dan dibilang nilai saya nggak ada yang jelek ya, karena nilai saya semua A, gitu ya. Bukan berlagak sombong, tetapi itu teknik yang saya lakukan, gitu, teman-teman. Eh, Sehingga dosen-dosen percaya, ya. Dosen-dosen percaya, Bu Febe percaya, dan dosen-dosen lain di UKRIM percaya, oh, Christian bisa. Nah, makanya waktu saya lulus itu, Bu Febe memperjuangkan setengah mati lah supaya saya bisa dapat beasiswa. Jadi ya itu bukan hanya di akademik juga, itu plus dengan sikap kita, perilaku kita, dan ini ya kejujuran kita ya teman-teman, seperti itu. Eh, Apa yang kedua tadi? Modal ya. Modal yang pertama tadi, yang kedua itu Yang kedua tadi, apa yang menjadi modal unggulan dari kakak sehingga setelah wisuda langsung menjadi dosen? ya baik. Nah, yang pertama saya benar-benar bisa menguasai materi saya ya. Jadi di bidang teknologi informasi. Ya, dibuktikan dengan ya saya pernah mengembangkan beberapa aplikasi, kemudian apa namanya itu ditambah dengan saya ikut terlibat ya ke proyek-proyek, gitu ya, ikut terlibat ke proyek karena ini bidang IT ya, itu lebih kepada ke teknisnya. Jadi kalau kita paham teknis plus materi, nah itu peluang kita ya supaya kita bisa diterima gitu. Jadi waktu itu saya mulai dari asdos dulu, tidak langsung jadi dosen. Kemudian setelah eh, lulus S2 itu baru saya sekarang sudah saya jadi dosen, seperti itu. Penguasaan materi sih lebih kepada itu. Baik, saya mungkin akan memberikan kesempatan pada satu penanya lagi ya. Saya persilahkan kalau ada teman-teman yang masih ingin bertanya atau sudah cukup. Ya, mungkin ini ya, sangat menarik sekali ya teman-teman, perjalanan karir seorang Bapak Christian Suri Gamelase ini dari S1 kemudian menjadi asdos, lalu diangkat menjadi dosen, dan juga selama bergelut dengan pendidikannya selama di S2. Saat ini kita akan menuju ke sesi yang kedua. Saya persilahkan Yoryani untuk memimpin sesi yang kedua ini. Wow, luar biasa ya teman-teman, di sesi yang pertama ini ya. Perlu kita pegang, kita harus punya goal, punya target, dan juga punya teman-teman yang hebat. Jadi teman-teman harus ingat hal itu dan mari kita lakukan di dalam diri kita. Kita akan masuk di sesi yang kedua. Kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pembicara yang kedua, yaitu Ibu Anita Yuan. Kepada Ibu Anita kami persilahkan. Halo, suara saya masuk? Masuk, Bu. Oke, cukup jelas. Jelas. Oke, saya izin presentasi ya. Sekarang tampilan di layar apa? Tampilan layarnya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sebentar. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Sore, Kak. Ya. Dan juga selamat sore. Dan juga Ibu Melinda dan seluruh pengurus dari program Sensasi. Baik, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Saya diberi kesempatan untuk sharing tentang bagaimana pengalaman saya dan terus dalam hal pursue excellence beyond the limit ya.
Ya, ini presentasi yang saya siapkan. Sebenarnya saya awal waktu diminta membuat presentasi, saya agak bingung. Saya mau ngomong apa gitu ya. Tapi lalu tiba-tiba ada ide gitu ya. Lalu ide ini saya tuangkan dalam presentasi yang gambar awalnya saya masukkan orang yang lagi bingung gitu. Kenapa? Mungkin saya pikir mungkin kalau anak-anak atau kita anak-anak muda itu diminta atau diajak untuk mengajar menjadi excellent, bahkan melampaui batas, itu pikirannya mungkin udah berat banget gitu. Udah kayak, aduh ini gimana caranya, wah ini pusing, ini belum, yang masih dalam batas aja masih bingung gimana disuruh untuk melewati batas nih. Gitu. Ya, jadi kira-kira emosi yang dirasakan awal-awal mungkin seperti ini, kebingungan gitu. Baik, ini sedikit CV tentang saya. Saya sebenarnya kemarin tidak menyiapkan, tapi karena saya lihat Pak Christian menyampaikan sedikit tentang beliau, jadi secara cepat saya cari CV saya, terus saya masukin di sini. Ya, jadi saya sekarang sudah jadi dosen di UKRIM, lulusan S2 Universitas Gadjah Mada, di jurusan Sistem Engineering atau Teknik Sistem, dan saya cukup akrab dengan pekerjaan lapangan, terutama untuk implementasi sistem fotovoltaik yang familiar dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Pengalaman saya tidak begitu banyak, saya banyak berkutat di dunia akademisi, jadi bermula dari seorang asisten dosen, tapi lewat profesi sebagai asisten dosen, saya juga mendapat banyak pengalaman. Ada dipercayakan untuk memimpin proyek solar home system di daerah Sumba dan Kupang. Saya lihat di sini ada dari STTII Kupang juga. Beberapa kali saya ke sana untuk pemasangan solar home system. Dan dari proyek tersebut, saya berkolaborasi dengan 2 dosen UKRIM dan berhasil presentasi atau riset kami berhasil lolos untuk dipresentasikan di Aachen, Jerman tahun 2022 lalu. Jadi puji Tuhan, saya dari pekerjaan sebagai asisten dosen dapat kesempatan untuk ke Jerman waktu itu untuk mempresentasikan penelitian kami. Dan dari tahun 2023, tepatnya tahun ini awal, itu secara resmi gitu ya, menjadi dosen di UKRIM dan melanjutkan proyek-proyek di Kupang dan di Sumba gitu. Dan ya, saya S1-nya dari Universitas Kristen Immanuel, Prodi Fisika, dan S2-nya Universitas Gadjah Mada, Teknik Sistem, di konsentrasi energi terbarukan. Ya, ini pertanyaan yang muncul di kepala saya waktu kita menaikkan tema ini ya. Kenapa kita perlu pursue excellent gitu ya? Mengapa? Lalu ya terpikir di kepala saya bahwa ya karena di dunia kerja itu yang dibutuhkan tidak hanya hard skill melainkan juga soft skill. Artinya kita tidak bisa hanya memilih salah satu, saya belajar saja saya selesaikan S1 saja dapat ijazah saja sudah cukup begitu. Namun di sisi lain ada soft skill yang harus kita latih gitu. Yang mana itu mungkin tidak bisa kita jabanin gitu kalau kita tidak punya mindset untuk mau melakukannya. Jadi latar belakang atau alasan pertama mengapa kita perlu punya atau menanamkan mindset pursue excellence itu karena kita butuh 2 hal ini sekaligus untuk masuk ke dalam dunia nyata atau dunia kerja ya, hard skill dan soft skill, dan itu harus kita campur dengan seimbang supaya kita bisa bersaing di dunia pekerjaan, bersaing secara global dan bisa jadi personal yang bermutu gitu. Nah, sebagai seorang person, bagaimana cara kita untuk mencapai excellence itu? Yang pertama adalah pertama kita perlu set minat kita ada di mana. Mungkin ada tipe orang yang suka banyak hal gitu ya, tetapi
belum jelas menentukan minat sebenarnya ada di mana. Nah, penting sekali yang pertama adalah kita perlu menemukan minat kita, kita suka hal apa dan kita ingin mendalami hal itu sampai mana gitu. Dan kemudian kedua kita perlu take on a challenge, artinya kita perlu menambah tantangan-tantangan gitu ya. Cobalah cari sesuatu yang cukup menantang buat kita, bukan berarti maksudnya adalah nyari-nyari masalah, enggak. Tapi carilah hal-hal tantangan-tantangan yang berhubungan dengan minat kita di awal tadi gitu, yang mana itu bisa mengembangkan skill kita, mengembangkan diri kita. Yang ketiga adalah selalu punya keinginan untuk belajar. Jadi selalu belajar, perhatikan apa yang terjadi saat ini di luar lingkungan kita. Mungkin kita saat ini ada di lingkungan kampus. Nah, kita bisa lihat apa yang terjadi di luar lingkungan kita, kemudian kita bisa belajar apa yang sedang dibutuhkan di dunia luar itu, skill apa yang sedang dibutuhkan, supaya kita bisa fit in, bisa masuk dengan tepat gitu ya di dunia yang dibutuhkan, skill apa yang dibutuhkan. Lalu kita harus develop self-awareness, artinya kita perlu mengembangkan kesadaran diri kita tentang apa yang kita suka tadi, dan terutama yang saya garis bawahi adalah apa yang menjadi bias kita. Jadi mungkin kita merasa, mungkin masing-masing kita punya bias-bias tertentu, seperti contohnya, ya saya hanya suka bidang mengajar saja gitu ya. Bukannya tidak baik, tapi selain kita mengajar, ada hal yang lain yang perlu kita perhatikan agar mengimbangi antara mengajar dan masuk ke dunia yang dibutuhkan di luar sana. Jadi sebagai seorang person, kira-kira seperti itu. Apa intensi kita, apa yang menjadi minat kita, take challenge yang mungkin tidak selalu kita akan hadapi tiap hari, kemudian punya keinginan untuk terus belajar dan kembangkan kesadaran diri gitu ya, self awareness tadi. Nah, selalu sebagai seorang student atau sebagai seorang pelajar, kalau diimplikasikan kepada posisi kita sebagai pelajar, apa aja yang harus kita bangun? Yang pertama adalah kita perlu membangun kebiasaan untuk belajar. Kita harus membangun juga kebiasaan untuk belajar di dalam community atau komunitas. Yang ketiga, kita fokus untuk membangun excellent, bukan perfectionist atau perfection. Dan keempat, kita identify aktivitas kita. Nah, ini saya mulai dari yang pertama dulu. Develop study habits atau mengembangkan kebiasaan belajar. Mengembangkan kebiasaan belajar itu ada paling tidak 6 kebiasaan belajar yang bisa kita kembangkan. Apakah kita suka membaca, apakah kita suka mendengar, apakah kita suka menjadi seorang pemikir. Bisa juga kita mengembangkan dengan cara mengingat, menghafal, lalu kemudian kita bisa coba tes diri kita sendiri dan kita mengkomunikasikan. Jadi 6 cara belajar ini yang bisa kita terapkan terus untuk menjadi kebiasaan cara kita belajar. Mungkin bagi beberapa mahasiswa gitu ya, mungkin saya dulu juga begitu waktu jadi mahasiswa, saya tipe yang lebih mudah belajar dengan cara mendengar misalnya daripada cara membaca. Ya itu nggak apa-apa, kita bisa banyak mendengar, mungkin mendengar e-book atau mendengar lebih fokus saat ada dosen di depan, kita dengar baik-baik. Nanti setelah itu baru kita baca yang setipis-tipis gitu, karena mungkin sifatnya memang lebih mudah belajar dari mendengar. Atau ada orang yang tipenya mudah belajar dengan cara menghafal. Nah, itu. Jadi lakukanlah habit mana yang kalian suka untuk cara kalian belajar. Yang kedua, belajar di dalam community atau belajar di lingkungan sosial gitu ya. Mungkin ada tipe orang yang
ya saya tuh introvert gitu, gak bisa kalau berinteraksi dengan orang luar gitu. Anak-anak sekarang kan sering ya introvert extrovert atau extrovert introvert gitu ya. Nah, tapi ternyata di dalam mengembangkan diri, ya suka tidak suka atau mau tidak mau, memang kita diperlukan untuk berinteraksi dengan community supaya kita bisa belajar gitu ya. Jika kita adalah orang yang sudah bisa belajar secara natural, maka coba temukan community yang mana kamu bisa saling bertransfer cara belajarmu itu. Supaya ilmu yang sudah kamu dapatkan secara sendiri itu nggak hilang. Karena kalau ilmu tidak dibagikan, itu biasanya akan lebih mudah pudar, akan lebih mudah untuk lupa gitu ya. Lalu mungkin ada orang tipenya ekstrovert. Wah, saya sudah sering, saya banyak komunitinya, teman-teman saya banyak. Nah, kalau sudah punya teman, sudah lebih mudah untuk bergaul sama orang, maka cobalah cari atau kembangkan secara bersama-sama cara belajar apa yang bisa kamu lakukan bersama komunitimu itu. Jadi, saat berkumpul juga pikirkan bagaimana hal efektif yang bisa kamu lakukan. Mungkin ini relate dengan yang tadi Pak Christian sampaikan tentang berada di lingkungan yang dimana teman-temannya itu hebat, yang bisa saling support gitu. Jadi artinya kita tahu bahwa kita itu ada di community yang mana kita bisa belajar bersama-sama. Nah, yang berikutnya adalah fokus pada excellent bukan perfection. Saya menjumpai banyak sekali quote-quote gitu ya tentang bagaimana harus mengedepankan misalnya menjadi excellent rather than be perfectionist, karena ya sekali lagi karena kita ada di satu tema yang sama dan sangat relate dengan Pak Christian bilang tadi bahwa kalau kita takut gagal maka kita tidak mencoba apa-apa gitu. Nah, menjadi seorang yang perfeksionis itu bisa jadi di dalamnya isinya adalah ketakutan untuk gagal karena perfection, merasa segala sesuatu harus sempurna gitu ya. Nah, dibandingkan dengan menjadi excellent, bagi orang-orang yang ingin lebih mengejar excellent itu, kegagalan itu justru adalah kesempatan-kesempatan untuk belajar hal baru. Dan karena dia sudah biasa dengan kegagalan, maka dia dalam menilai proses itu akan menjadi lebih berharga bagi dia dibandingkan hasil akhirnya saja ya. Jadi kalau teman-teman cari tentang excellent versus perfectionist, nah itu pasti banyak sekali bertebaran di internet gitu. Alasan-alasan mengapa kita lebih perlu mengejar menjadi excellent daripada perfectionist gitu. Dan yang terakhir itu tentang identify aktivitas kita. Nah, ini sama seperti yang tadi Pak Christian sampaikan juga. Kita bisa menggunakan sebuah matriks yang namanya matriks ini, nama matriksnya adalah Eisenhower. Jadi ini dikembangkan oleh seorang presiden ke-34 US gitu, namanya bla 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 Eisenhower gitu. Beliau mengembangkan atau mencetuskan yang pertama tentang matriks ini, yang mana hal ini bisa membagi antara apa yang menjadi hal urgent dan important, dan apa yang menjadi hal urgent tapi not important, apa yang menjadi hal not urgent tapi important, dan not urgent dan not important. Nah, kuadran pertama itu berisi hal yang urgent dan important. Artinya kuadran pertama itu harus kita lakukan segera gitu ya. Contohnya adalah misalnya ada sesuatu yang genting, emergency, masalah kesehatan misalnya, atau ada deadline project gitu atau deadline laporan yang harus segera dikumpulkan gitu, maka itu masuk ke dalam urgent dan important. Ada kuadran kedua, yaitu adalah sesuatu yang important tapi tidak urgent. Di sini masuk ke dalam kuadran kedua yang kemudian diberi catatan bahwa itu harus di-schedule. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan goal yang kita akan capai dan kegiatan apa yang
akan kita lakukan untuk mencapai goal itu. Nah, hal ini tidak harus dilakukan sekarang, melainkan hal ini penting dan relate dengan goal kita. Jadi, contohnya adalah membangun komunitas tadi, kemudian membuat planning dalam perkuliahan, kemudian misalnya kalau kamu sedang ingin membangun sebuah perusahaan, misalnya mencari investor, misalnya itu adalah hal yang important tapi tidak sangat-sangat urgent. Kemudian ada yang kuadran ketiga, itu adalah pekerjaan yang tidak penting, tidak relate dengan goal kita, tetapi itu urgent. Misalnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan expertise kita secara tinggi, tetapi harus segera dikerjakan. Misalnya pekerjaan-pekerjaan sibuk. Nah, regular rutin seperti kalau kalian misalnya butuh ada tugas gitu ya, dan tugas ini kalau tugas masih bentuk tugas itu masih yang masuk important ya, important. Tapi kalau yang tidak important misalnya membantu mungkin mengerjakan tugas orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan prodi kita gitu, tetapi dia sangat perlu bantuan kita gitu misalnya. Oke, kita bisa bantu dia saat itu, atau kita bisa merekomendasikan orang lain lagi untuk membantu dia. Nah, sehingga waktu kita untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan kita itu tidak banyak terbuang. Terus ada yang not urgent dan not important. Artinya itu kerjaan-kerjaan atau kegiatan-kegiatan yang harus kita hapus. Misalnya internet browsing yang secara berlebihan, kemudian ya tadi di dalam contoh Pak Christian juga sudah ditulis ada ngerumpi. Nah, itu ada pekerjaan hal-hal aktivitas yang tidak penting dan juga tidak perlu dilakukan dengan segera. Nah, ini contoh yang mungkin bisa saya berikan. Di sini saya juga menyediakan, nah ini adalah satu slide yang saya sediakan, mungkin bisa kita coba bersama sebagai mahasiswa S1. Apa saja yang kira-kira atau kalian sekarang sudah harus bisa memetakan apa kegiatan yang kalian nilai urgent, important, not urgent tapi important, not important tapi urgent, dan important, not important dan not urgent. Oke. Ada yang mau memberi contoh untuk satu aktivitas seorang mahasiswa yang bisa kita masukkan di kuadran 1? Halo, Bu. Ya, masih di sini. Halo, Bu. Ya, apakah teman-teman di sini masih mengikuti slide-nya sampai di sini? Masih, halo, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, bisa kasih contoh mungkin apa yang jadi satu aktivitas seorang mahasiswa S1, terserah bisa dari prodi apa aja. Mungkin yang paling cepat langsung kita ambil jadi contoh. Untuk mengisi kuadran pertama, apa kegiatan yang menurut kamu urgent dan important? Layanan gereja. Apa? Layanan gereja. Oh, sorry, saya nggak dengar. Tadi ada yang menjawab pelayanan di gereja, Bu. Pelayanan di gereja. Oke, kita tulis ya. Oke, pelayanan di gereja urgent dan important karena berhubungan dengan yang kira-kira yang menjawab tadi dari mana ya? STTII kah? Tadi Mas Abraham yang menjawab. Iya, apakah Mas Abraham kuliah di Sekolah Tinggi Teologi? Iya.
Oh ya, oke. Oke, sebagai mahasiswa yang sekolah di Sekolah Tinggi Teologi, apa yang kira-kira mengisi kuadran kedua? Ini penting, tetapi tidak urgent. Tugas Tugas. perkuliahan. Tugas perkuliahan ya. Biasanya ini yang kalau dosennya udah ngasih tahu ngumpulnya 1 minggu lagi ya, gitu ya. Jadi tidak langsung perlu dilakukan detik itu juga, tetapi penting. Oke, kalau kira-kira sekarang yang mengisi kuadran ketiga, tidak penting sih, tapi harus dikerjakan sekarang gitu. Kira-kira apa? Teman-teman dari STTI yang lain juga boleh jawab loh ya. Atau paling gampang dulu deh, yang paling gampang. Yang tidak penting dan tidak urgent. Mengikuti organisasi. Yang tidak penting dan tidak urgent apa? Mengikuti organisasi. Mengikuti organisasi? Kayaknya kalau mengikuti organisasi, oke, kita tulis aja dulu ya. Oke, sudah ada jawabannya untuk kuadran ketiga, berarti ini adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu yang harus segera dilakukan, tetapi tidak begitu relate dengan tujuan kita di dalam perkuliahan. Mungkin mencari dana buat kegiatan. Mencari dana untuk kegiatan. Nah, jadi kira-kira ini adalah hal-hal yang kita masukkan ke dalam kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 masing-masing kita. Tentu tingkat prioritas kita masing-masing berbeda. Ada yang bilang bahwa oke, mengikuti organisasi itu bukan hal yang urgent dan bukan hal yang penting. Tapi mungkin ada mahasiswa yang berpikir bisa saja mengikuti organisasi itu masuk ke kuadran kedua. Dia tidak urgent, tapi dia cukup penting. Nah, ada mungkin yang merasa bahwa mungkin tugas perkuliahan itu masuk ke yang urgent dan important, karena selalu biasanya ngerjainnya SKS, gitu, sistem kebut semalam. Jadi dapatnya seminggu baru dikerjainnya H-1. Itu adalah kembali lagi ke diri kita masing-masing. Bagi kita membuat skala prioritas untuk aktivitas-aktivitas kita. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah sebagai student, agar kita bisa berhasil dalam sekolah, mencapai keinginan-keinginan kita, terutama kita ingin menjadi excellent gitu ya misalnya. Kita harus sudah bisa memetakan apa yang menjadi aktivitas saya, dan ini masuk golongan di mana, supaya saya bisa tahu saya harus mengerjakan ini sekarang, nanti, atau saya tidak perlu mengerjakan ini, cukup saya meminta orang atau meminta bantuan orang untuk mengerjakan hal ini. Nah, kira-kira gitu dari saya. Teman-teman bisa belajar lagi tentang Eisenhower Matrix ini, bagaimana caranya. Kalau misalnya kalian mau cari template-nya, kalian bisa cari di internet dan tersedia banyak sekali gitu. Namanya Eisenhower Matrix. Conclusion-nya dari saya, mari kita mulai segala tujuan dan step kita itu dengan langkah-langkah kecil. Tanya kepada dirimu apa yang menjadi langkah atau apa yang menjadi goalmu, baik itu goal besar atau goal kecil, dan bagaimana cara kamu ingin mencapainya goal itu di dalam hidupmu. Saya mengutip satu pernyataan gitu ya dari salah satu tokoh fisikawan terkenal. Dia bilang bahwa mengejar excellent itu bukan seperti orang lari sprint, tetapi lebih kepada seperti orang lari maraton. Jadi maraton dengan keingintahuan.
Dan ini mengenai mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Dan memberanikan diri untuk menjadikan kegagalan adalah teman. Gitu. Dan terus bertanya sampai kita mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui. Segitu dulu dari saya. Berikut kontak yang bisa dihubungi, dan terima kasih. Selamat sore. Wah, terima kasih Ibu Anita, sungguh luar biasa ya pengalamannya. Dan saya akan memulai bertanya nih soal tadi membangun kebiasaan belajar. Membangun kebiasaan belajar ini bukan hal yang gampang, terutama bagi saya sendiri ya. Karena terkadang fokus kita teralihkan dengan sosmed dan juga dengan anak muda sekarang yang mudah bosan dengan yang namanya belajar. Dari Ibu Anita, apa sih tips supaya bisa mengalahkan kebosanan dan juga supaya fokus itu bisa tetap fokus di bukunya daripada di sosmednya gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, kalau saya kalau baliknya ke saya biasanya selalu tanya ke diri saya sendiri metode belajar apa yang saya suka. Jadi seperti tadi kira-kira ada 6 cara gimana kita bisa bangun cara belajar. Apakah kita tipe yang suka membaca? Apakah kita tipe yang suka ngomong, jadi kita suka berbincang gitu ya. Nah, cara belajarnya adalah kita terlihat bisa mudah masuk pelajaran itu kalau misalnya saya mendengar. Maka biasanya saya memilih untuk saya alokasikan fokus di kepala saya ini pada saat saya melakukan kuliah, mendengar dosen dengan sangat fokus gitu ya. Tapi mungkin di kos saya tidak begitu banyak membaca karena misalnya membaca bagi saya bikin ngantuk dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ketika saya di kelas saya akan sangat fokus, jadi saya tidak akan mau terdistrak oleh misalnya HP dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian untuk misalnya kalau kelasnya kosong gimana dong? Nah, cari lagi. Kalau kita adalah orang yang suka berkomunikasi, adalah orang yang suka kumpul dengan teman, maka buatlah cara belajar di mana kita bisa bercengkerama dengan orang-orang yang juga suka dengan hal itu, misalnya. Jadi, ya tentu kalau bicara soal komunitas, balik lagi kita harus dikelilingi juga dengan komunitas yang baik tadi ya, seperti yang Pak Christian tadi sudah sampaikan di awal. Nah, kemudian kalau bicara soal distraksi sosial media atau distraksi HP gitu ya, ya saya juga relate, maksudnya saya juga kadang terdistraksi baru mau buka laptop ngerjain sesuatu, kok rasanya gatel gitu, pengen ngambil HP gitu misalnya ya. Nah, saya pernah belajar atau pernah dengar sesuatu, otak kita ini kan lucu ya, dia itu mudah termanipulasi dan bisa juga kita manipulasi. Artinya kita bisa setting otak kita untuk dalam mode apa. Nah, satu hari saya itu belajar tentang namanya dopamin detox. Dopamin detox itu adalah namanya detox diri dari segala macam kesenangan yang secara instan kita dapatkan. Kesenangan secara instan yang kita dapatkan itu apa? Main HP, scroll sosial media, scroll Instagram, TikTok, itu kan membuat kita senang, tetapi itu instan. Nah, saya belajar sedikit tentang dopamin detox, dan saya kayak men-setting di kepala saya bahwa ini saya udah ada ketemu nih kalimat yang keren gitu untuk diri saya sendiri. Jadi saya kayak menipu diri saya sendiri. Ayo dopamin detox gitu ya, biar kelihatan keren. Jadi saya memasukkan sesuatu yang keren di kepala saya untuk membuat saya berhenti pada satu hal gitu. Oke, saya mau lakukan dopamin detox kira-kira 1 minggu, hanya sekian menit lihat HP. Dan itu ternyata berhasil. Jadi
saya bikin di link ke diri sendiri bahwa di minggu ini sekian menit, di minggu ini sekian menit, dan saya juga memberikan hari-hari di mana ya saya bisa bebas dan mungkin bisa puas untuk main HP gitu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, teman-teman, jika ada teman-teman yang mau bertanya, kami silahkan. Mungkin dari teman-teman STI Jakarta, dari teman-teman UPIM, STI Kupang, ada STI Medan, ada STI Jogja, dan dari STI yang lain, boleh teman-teman bertanya, kami persilahkan. Dari STI Kupang. Oke, silakan. Mungkin pertanyaan saya, ada tips khusus dari kakak bagaimana sehingga kami sebagai mahasiswa itu bisa konsisten dalam belajar, gitu. Terima kasih. Baik, saya coba jawab pertanyaannya, kira-kira bagaimana tips dari saya supaya konsisten belajar, gitu ya. Ya, ya pertama-tama kalau yang pertama saya lakukan adalah pasti saya harus menemukan atau mengenali diri saya sendiri. Jadi mengenali diri, aware terhadap diri, artinya punya pengenalan terhadap diri sendiri itu penting. Supaya kita bisa ngobrol ke diri kita, nanya, kamu tuh sukanya apa? Nah, cara belajarmu yang masuk atau yang mudah kamu cerna itu caranya seperti apa? Jadi pertama, kenali dulu dirimu sendiri, kamu suka dengan cara belajar apa? Nah, kalau ada mungkin yang menjawab, ya gimana? Saya sudah tanya diri saya, jawabannya saya tidak suka belajar, misalnya. Nah, itu itu di luar konteks. Jadi kita sebagai siswa ya memang tugasnya adalah belajar. Jadi tinggal mencari saja kamu suka cara belajar seperti apa. Apakah dengan mendengar seminar ini kamu bisa belajar? Apakah kamu tipe yang lebih senang belajar dengan cara baca buku? Atau kamu lebih suka belajar dengan cara sambil melakukan aktivitas sambil belajar, atau mungkin tipe hanya fokus aja belajar terus gak bisa diganggu. Nah, itu artinya kamu perlu set tentu kamu belajar. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kamu harus memberi perintah pada otakmu. Artinya kamu harus mengalokasikan waktu dan kamu harus menang. Menang terhadap perang pribadi ya, untuk mendisiplinkan bahwa misalnya saya akan set waktu belajar saya setiap 15 menit gitu. Dulu saya diajarin guyonan gitu ya, belajar itu 5, 15, 5. 5-nya 5 menit buka buku, 15 menit main HP, 5 jam tidur gitu. Ada yang guyonan seperti itu. Nah, itu guyon aja, jangan diikutin ya. Nah, artinya bicara soal setting waktu. Jadi setting waktu di mana kamu dealing dengan dirimu, oke, saya 5 menit untuk buka buku, 15 menit saya belajar, entah dari mendengar, membaca, terus 5 menit lagi saya main HP misalnya. Nanti setelah 5 menit saya tutup, terus saya buka lagi 15 menit untuk saya belajar. Terus saja seperti itu sampai misalnya katakanlah 2 jam. Lalu sudah, kamu jangan ingkari janji pada dirimu sendiri juga. Misalnya kalau 2 jam sudah selesai belajar, ya sudah gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang tinggal di asrama tertentu punya jam-jam khusus untuk belajar atau untuk ada jam berdoa atau jam lainnya khusus gitu ya. Nah, maka alokasikan fokusmu full di saat itu. Kalau misalnya ada waktu untuk istirahat, maka gunakan istirahat untuk istirahat. Kalau ada waktu untuk belajar, maka gunakan untuk belajar. Yang ketiga adalah kalau saya suka menggunakan catatan sendiri
untuk menulis apa saja yang perlu saya pelajari saat ini, apa yang perlu segera saya pelajari, apa yang bisa saya pelajari besok dan kemarin. Jadi kurang lebih walaupun tidak secara sempurna menerapkan matriks yang tadi, tapi pelan-pelan membuat sedikit skala prioritas tentang itu. Nah, tapi memang kembali lagi kuncinya kepada kesukaanmu, cara belajarnya seperti apa, seperti itu. Ibu Anita. Oke, teman-teman, Ya. apakah masih ada? Oke, ada mediakan dulu. Silakan. Terima kasih Kak Yoli. Bu Anita, ini kan tentang memberikan prioritas hal-hal yang penting mana yang akan kita lakukan ke depan seperti itu ya. Jadi untuk menjadi unggul itu perlu memberikan prioritas atau mungkin kita membuat catatan kecil. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah selama Ibu Anita membuat skala prioritas dalam melaksanakan hal-hal ke depan yang akan dilakukan, apakah pernah mendapat kendala atau mungkin apa yang telah diskalakan tadi itu tidak terlaksana seperti apa yang telah direncanakan. Lalu kalau misalkan tidak terlaksana, apa yang Ibu Anita akan lakukan untuk memenuhi yang telah diskalakan tadi? Sehingga apa yang telah diskalakan itu tidak kacau balau seperti itu, melainkan menjadi efektif. Terima kasih Bu Anita. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, apakah pertama dulu ya, apakah pernah meleset dari scheduling yang saya bikin? Pertanyaan pertama ya. Yang pertama saya jawab pasti iya. Saya masih manusia, jadi saya kadang masih meleset juga dari skala prioritas yang saya buat. Contohnya, nah ini contoh buku yang saya pakai untuk kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan, ketutup sama ininya. Background. Sebentar. Nah, ini buku yang saya pakai untuk mencatat pekerjaan-pekerjaan saya, mana yang sudah, mana yang belum, mana yang tertunda, dan yang sudah biasanya saya coret, terus saya kasih tanda begitu supaya hati saya senang gitu. Wah, sudah selesai di sini gitu. Ya, jadi pertanyaan pertama, apakah pernah? Iya, jawabannya pernah. Yang kedua, kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan pertama adalah jika itu adalah pekerjaan urgent dan important, kalau masuk di urgent dan important, biasanya memang itu akan segera saya lakukan. Jadi yang suka meleset itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang not urgent. Jadi masuk yang kuadran ke sebelah kanan tadi ya, not urgent gitu. Apabila itu pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain, apa misalnya orang itu menunggu begitu ya hasil pekerjaan saya, maka saya pasti yang pertama akan komunikasikan dengan mereka, dengan orang tersebut bahwa saya terlambat dalam hal mengantarkan pekerjaan ini misalnya. Sebagai contoh, sejujurnya kalau di masa studi itu juga kadang kan saya juga pernah ngalamin saya kelewatan dalam mengumpulkan tugas dari waktu yang telah ditentukan. Nah, apabila pertama saya mencoba menghubungi misalnya dosennya, apakah dia masih mau memberi saya kesempatan atau tidak. Kalau tidak, ya berarti itu cukup sampai di situ, karena itu sudah menjadi kebijakan dari dosen tersebut. Jadi kembali ke kasus-kasusnya masing-masing. Apabila itu adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain, maka yang pertama saya lakukan adalah mengkomunikasikannya. Bila saya mendapat kesempatan untuk masih dapat mengejarnya, maka saya akan kerjakan, dan itu masuk berarti ke skala yang urgent dan important. Tetapi kalau itu sudah stop di situ, artinya orang tersebut sudah bilang bahwa ini sudah tidak bisa lagi, kamu sudah terlambat, ya saya ikhlaskan. Artinya itu menjadi satu pelajaran learning bagi saya, di mana saya juga balik lagi bahwa saya belajar untuk hal itu. Seperti itu, mediakan.
Oke, terima kasih Ibu Anita. Oke, teman-teman mengingat waktu sesi kedua ini dengan sesi tanya jawab sudah selesai, maka kita juga akan mengakhiri acara kita. Saya persilakan kepada Kak Rati. Ya, terima kasih Yori. Saat ini yang bisa saya ambil kesimpulan ya dari penjelasan dua pembicara kita bahwa tugas kita yang utama itu adalah belajar. Kemudian kita juga harus mampu menetapkan skala prioritas. Kemudian yang ketiga tadi mencari lingkungan dan juga relasi yang tepat. Dan juga jangan lupa yang tidak kalah pentingnya juga buat teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan studi lebih lanjut ke S2, mulai saat ini bisa juga menambah kemampuan dalam bahasa Inggris. Mungkin itu sedikit dari yang bisa saya ambil pada sore hari ini. Ya, saat ini telah hadir bersama kita Ibu Melinda Purwanto yang akan memberikan sedikit sambutan untuk kita. Untuk itu waktu dan layar saya serahkan langsung kepada Ibu Melinda. Silahkan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore, Ibu. Jelas sore. Hari ini Ibu paling happy Sore, karena Ibu. 180 orang ya, 147 tadi plus Kupang yang begitu banyak. Ibu sungguh bangga dengan kalian. Ini luar biasa, kita menutup sesi sensasi dengan apa itu sekarang ini kita bikin ini yaitu talk show Pursue Excellence Beyond the Limit. Ibu mau cerita singkat, saya mau semua dengar. Saya bangga dengan Christian dan Yohan. Itu bibit sensasi yang pertama kali. Jadi Christian dan Yohan itu mempunyai kisah sendiri di mana Ibu memulai sensasi ini. Dan waktu itu Ibu sebagai pembicara, kebetulan waktu itu yang wisuda Christian dan Yohan. Oke? Jadi Christian dan Yohan, kalian kalau semua tadi kita tahu mendengar Christian, kita tahu mendengar Yohan, apa yang mereka sampaikan, bagaimana mereka mencapai apa yang saat ini telah mereka capai. Itu tidak mudah lewat proses. Kalau kita lihat, Ibu lihat tadi dari keduanya, Christian itu mereka beda pribadi. Yohan lebih kasih detail kita, cara-caranya gimana, pursue excellence. Kalau Christian singkat berapa menit langsung pertanyaan. Dengan beda pribadi, kalau Ibu lihat, aduh, bagus banget gitu loh. Orang yang beda pribadi, beda latar belakang, beda mata kuliah, beda proses cara belajar, beda proses cara pandang, konsepnya beda cara belajar, itu bisa memiliki achievement atau goal yang sama, yang sekarang telah dibuktikan oleh semua. Jadi nggak tanggung-tanggung loh, mereka itu masuk UGM. Sampai Ibu bilang, nggak apa-apa, Christian tadi bilang TOEFL-nya belum nyampe. Ya, Ibu sampai tunggu, kira-kira hampir 1 tahun, tahun depan, karena Ibu udah berjanji masuk UGM. Juga Yohan, Ibu sangat bangga gitu loh. Perempuan bisa masuk di bidang energi fisika. Yang dahulu Ibu kalau fisika itu paling nggak bisa deh. Paling kesel sama fisika. Masuk logika itu loh, nggak bisa dimengerti. Ya kan? Jadi kalau kelihatan mereka itu dari mereka satu, mereka itu Tuhan kasih kemampuan. Dan saya percaya yang sekarang ini 180 dari kalian yang hadir, Tuhan kasih kemampuan yang sama. Karena kalian terpilih dan kalian direferensikan untuk mendapat sensasi. Satu, itu dari Ibu. Kedua, yang kalian lihat dari keduanya itu apa? Mereka memiliki kemampuan dan kemauan. Nggak cuma mampu hebat secara akademik, mereka memiliki kemauan yang keras, yaitu kemampuan dijadikan action. Ya, lihat tuh, kemampuan dijadikan action. Ketiga, mereka itu juga bukan secara akademik mampu, mereka juga mau memperbaiki soft skill. Kita tahu Christian bagaimana soft skill-nya. Soft skill tadi apa? Yaitu mereka mempunyai komunitas. Jadi jangan kira kalian itu cuma belajar akademik, sensasi, kasih beasiswa. No. Ibu yang mau saat ini seperti talk show itu, jadilah kalian
menyelamatkan generasi kamu seperti Yohan dan Christian. Jadi itu, jadi sensasi bukan beasiswa. Sensasi tujuan menyelamatkan satu generasi, minimum generasi kamu dan keluargamu. Ibu juga senang melihat kesaksian Christian. Jadi dosen, ya kan? Lalu punya bisnis. Yang Yohan jadi dosen, melayani di Kupang untuk aktivitas pembangkit Yohan? Pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik menjadi berkat dimanapun mereka berada. Wow, itu nggak gampang, itu melalui proses. Jangan lupa, karakter, kemampuan, dan action proses. Yang keempat, referensi. Jadi kalau karaktermu nggak bagus, walaupun kamu pinter, nggak ada yang mau kasih kamu referensi. Kenapa saat wisuda, lalu ibu siap bawa 3 anak ya? 4 ya? Yang masuk UGM berapa anak ya? 3 ya? 3, Bu. Nah, 3 anak langsung ibu bicara kepada Ukrim Ibu Herlina. Saya mau sponsorin UGM berapapun biayanya. Karena apa? Ada referensinya. Jadi kalau referensi itu berarti apa? Karakternya bagus. Jadi jangan kalian punya kemampuan, punya soft skill bagus, tapi karaktermu nggak bagus. Ngerti ya? Jadi ibu siapapun yang bagus mau jadi dosen di Yayasan Iman Indonesia akan ibu sponsorin. Jadi kalau punya cita-cita jangan nanggung. Cita-cita masuk UGM. Wah, itu luar biasa. Kenapa? Saya bangga. Saya mau lihat kualitas Ukrim di UGM itu jadinya bagaimana. Bisa nggak bertanding di UGM? Wow, nyatanya cum laude semua. Jadi ibu tidak meragukan Ukrim lagi. Karena nggak malu-maluin ibu sponsor 3 orang di UGM menyelesaikan dengan semuanya bagus semua nilainya. Ya, jadi ibu ingin kalian yang punya cita-cita, oh aku mau S2, aku mau gitu terbaik, silakan pursue your excellence, tuntut, kejarlah keunggulan kalian. Ibu percaya setiap kamu diberi keunggulan yang berbeda-beda oleh Tuhan. Seperti yang Ibu jelaskan, Christian beda dengan Yohan. Tapi hasilnya sama. Ya, jadi ingat ya, Ibu senang kenapa? Sensasi memberi latihan soft skill. Kenapa? Karena walaupun karaktermu bagus, kemampuan bagus, tapi kamu nggak bisa komunikasi, apalagi tadi yang ngomong organisasi nggak penting. Hei, organisasi aktivitas itu penting. Kalau nggak ikut organisasi, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Jadi dari mana itu yang ngomong organisasi nggak penting? Itu salah banget. Aktivitas itu kamu belajar berkomunikasi, kamu belajar mengenal orang yang karakternya beda dari kamu. Dari karakter yang baik sampai karakter yang brengsek. Ya, dimengerti ya. Jadi ibu mengadakan soft skill. Kalau Christian sudah tahu, dia punya goal, punya target, dia tahu, aku mau kumpul orang yang hebat-hebat. Hebat-hebat buat Christian apa? Karakternya hebat, orangnya serius, orangnya berprestasi. Pasti itu. Kalau yang orang suka cuman nongkrong-nongkrong di kafe, pasti Christian dan Yohan nggak mau deh kumpul. Ngapain nggak level gue? Ya, jadi kalau ibu mengadakan soft skill, kalian ikutin. Karena itu apa? Karena itu akan mendukung gimana kalian setelah lulus. Kenapa setelah lulus? Kok bisa ya Christian langsung jadi dosen? Kenapa ya Yohan kok bisa jadi dosen? Karena dosen-dosen tahu mereka memiliki skill, soft skill itu. Mereka bisa ngajar, mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Karena ada yang menilai. Jadi jangan kira kalian nggak ada menilai. Ya, jadi di situ tuh ngerti, itu penting sekali. Persamaan mereka itu apa? Karakternya bagus, kemampuannya bagus, soft skill-nya bagus, dan keempat nggak bisa lolos yaitu referensi. Ibu nggak bakal kasih universitas bagus kalau nggak ada referensi. Jadi kita itu diuji sejak kalian berkuliah di bawah institusi di mana kalian itu belajar. Mengerti ya? Di situ ya. Jadi pursuit of excellence. Excellence-nya siapa? Excellence-nya kalian. Gitu loh. Ya kan? Jadi ingat tadi apa yang diajarkan
Kak Christian, apa yang dilengkapi oleh Kak Yuan, itu luar biasa sekali. Ibu malah diberkati. Jadi Ibu sekarang bisa ngerti dopamin detox. Ya kan? Ibu punya cucu. Iya kan? Dan Ibu tuh selalu orangnya suka belajar, suka bergaul dengan anak muda. Karena apa? Dengan belajar, kita nggak bisa tua. Boleh tubuh Ibu tua, tapi cara berpikir kita nggak bakal tua. Karena kan kita ngikutin. Oke? Ya, anak-anak yang kukasih, yang di dalam sensasi, pursue your excellence. Bukan your perfectionist. Beyond the limit. Beyond the limit itu maksudnya apa? Lakukan yang terbaik. Kamu nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau orang melihat, orang yang akan memberikan kamu referensi. Ini loh, referensinya bagus, Bu. Dulu Christian mau Ibu ambil dari ke perusahaan Ibu. Lalu Bu itu bilang, Bu Herina, nggak bisa Bu, siapa lagi Feby? Yohan, nggak bisa. Itu kita untuk dosen. Oh ya deh, saya ngalah deh sama Ukrim. Ada rencana Tuhan sendiri. Jadi kalau orang bagus itu jadi rebutan. Jadi kalau kalian nganggap dirimu bagus, nggak ada orang yang ngerebut, nggak ada orang yang ngasih kamu appraisal yang benar-benar dari hati, tanda tanya. Lihat karaktermu gimana. Lihat soft skill kamu gimana. Ya, kalau cara belajar banyak, kamu Google aja banyak cara belajar. Ya dong? Nah, tapi kalau kamu melihat bagaimana orang mengatakan tentang aku, nah itu beda tuh. Ngerti? Saya belajar dari papa saya. Ibu seneng ya kasih motivasi. Papa saya bilang, kalau kamu kaya, kamu nggak usah pamer kamu orang kaya. Karena apa? Yang bicara kamu kaya, orang lain itu lebih penting daripada kamu menonjolkan diri sendiri. Itulah referensi. Ya, jadi saya mau menunggu-nunggu referensi dari institusi kalian. Siapa yang layak mendapat S2? Ya kan? Kalau sensasi minta bantuan, bantu aja nggak mau. Tapi mau dibiayain. Loh, itu kan karakternya udah nggak bagus. Benar nggak? Ibu berapa kali minta bantuan Yuan, berapa kali minta bantuan Chris. Siap dengan senang hati. Jadi karakter itu modal pertama, selain kemampuan. Karena dengan adanya karakter, dengan adanya kemampuan, dan soft skill, kamu bisa mendapat referensi. Mengerti semuanya? Halo? Mengerti, Ini Bu. Ibu. Ngerti, Bu. Ngerti ya? Ibu. Kita tutup semester genap ini. Iya, Bu. Ya, dengan talk show yang luar biasa. Yuk kita mulai rubah cara pandang pikir kita tentang pursue of excellence itu apa. Ya kan? Pursue my excellence itu apa? Keunggulanku itu apa? Aku lemah di sini, unggulku di sini. Yuk kita sama-sama. Oke? Ya, salam sensasi, selamatkan satu generasi, minimum generasi kamu. Saya kembalikan kepada Ratri. Yo, Ratri. Terima kasih Yohan sama Christian yang telah mengajar adik-adik ya, adik-adik kalian bagaimana kalian mengalami di proses. Jadi bukan seperti quote-quote yang kita tahu ya, bukan jalan pintas sukses jadi langsung jadi wakil presiden tanpa proses. Proses itu nggak gampang, susah. Jadi kita harus mau diproses. Oke? Siap, Ya. Bu. Terima kasih banyak. Ya. Siap, Bu. Ya. Ya, terima kasih sekali Ibu Melinda sudah memberikan motivasi yang begitu luar biasa ya untuk kita semua. Kita dimotivasi untuk mengejar keunggulan dengan sekuat tenaga yang kita bisa. Ya, kami apalagi, juga mengucapkan sebentar tambahan ya. Ratri, yang mau S2 ingat kata Christian Inggrisnya. Ya toh? Nah, jadi Ibu itu mau buka kelas advance Inggris sampai takut kata Forni. Bu, semuanya masih basic. Loh, dulu Christian sama Yuan belajar Inggrisnya gimana? Ya, jadi Ibu itu bukan cuma kasih kamu beasiswa. Jadi jangan mengharapkan sensasi itu cuma beasiswa. Sensasi itu mau benar-benar kamu jadi melalui hasil kamu plus referensi. Oke? Yo Ratri, boleh di closing? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Christian dan Ibu Yuan atas pemaparan materi yang sangat luar biasa bagi kita semua.